Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati Palapa, jurusan Fisika Program Studi Pendidikan IPA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya mengenai konservasi sumber daya alam non hayati. Ya, langsung saja pada materinya. Jadi materi yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian konservasi sumber daya alam. Kata konservasi ini berasal dari kata conservation yang artinya menjaga agar bermanfaat, tidak punah atau lenyap atau bahkan dapat merugikan. Sedangkan sumber daya alam sendiri itu merupakan salah satu unsur dari lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Pengertian konservasi sumber daya alam dapat mengandung 3 aspek. Yang pertama, perlindungan sistem penyangga. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non-hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditunjukkan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Dan yang kedua yaitu pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis baik flora dan fauna beserta ekosistemnya. Dan yang ketiga, pemanfaatan secara lestari bagi terjaminnya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Yang poin selanjutnya yaitu contoh konservasi sumber daya alam non hayati. Jadi sumber daya alam non hayati ini lebih sering dipahami sebagai renewable resources atau sering dikatakan sebagai bahan tambang yang ada di dalam bumi. Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada pembentukannya. Nah, untuk contoh-contoh konservasi sumber daya alam non hayati yaitu yang pertama ruang lingkup. Ada beberapa ruang lingkup yang yaitu ada minyak dan gas adalah campuran senyawa hidrokarbon yang tersusun dari berbagai besar karbon dan hidrogen. Dan yang kedua yaitu batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil. Batu bara merupakan bahan galian yang strategis dan salah satu bahan baku energi nasional yang mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Dan yang ketiga yaitu mineral. Mineral adalah senyawa anorganik yang terjadi secara alami. Struktur internal karakteristik ditentukan oleh susunan atom-atom dan ion-ion yang teratur di dalamnya. Untuk poin selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber daya alam non hayati. Yang pertama yaitu air, yang kedua angin, yang ketiga ada tanah, kemudian yang keempat hasil tambang, dan adapun manfaat dari konservasi sumber daya alam non hayati diantaranya yaitu hutan. Jadi hutan dalam hal ini dapat menghasilkan kayu dan rotan yang dapat digunakan untuk industri kayu lapis dan mebel atau peralatan rumah tangga lainnya. Hutan ini merupakan penghasil oksigen dan menjaga lingkungan supaya tetap menjadi nyaman ditinggali oleh manusia. Hutan juga dapat digunakan sebagai tempat wisata berburu atau berkemah. Yang kedua, minyak bumi. Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar untuk industri kendaraan bermotor dan rumah tangga. Minyak bumi digunakan untuk pembangkit listrik tenaga diesel. Dan yang berikutnya yaitu gas alam. Gas alam yang dapat digunakan untuk bahan bakar yang kendaraan bermotor. Gas alam juga digunakan sebagai bahan memasak dalam rumah tangga. Gas alam digunakan sebagai bahan dasar dari tinta, deterjen, dan obat anti serangga dan dapat digunakan untuk pembangkit tenaga listrik yang lebih efisien dan bebas polusi. Dan selanjutnya yaitu batu bara. Sebagai bahan bakar dari karbon teraktivasi,
serat karbon dan metal silikon dapat digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga untuk memasak, sehingga bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik dan industri.